Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nirmala Agustina, mahasiswi program studi pendidikan sosiologi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2102155. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai karakteristik Indonesia sebagai masyarakat multikultur. Masyarakat multikultur terbentuk dari subgrup yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dalam berbagai latar belakang, seperti kelas sosial, etnis, ras, budaya, dan gender. Negara Indonesia termasuk negara yang multikultural karena memiliki jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, dan terletak pada posisi silang dunia yang memungkinkan terjadinya perpaduan budaya yang amat kompleks. Lalu, adapun karakteristik Indonesia sebagai negara yang multikultural adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penduduk yang besar. Seperti yang telah kita ketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia saat ini menurut Badan Pusat Statistik mencapai 273,5 juta penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak pula perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, wilayah Indonesia yang luas. Wilayah Indonesia yang luas ini mengakibatkan terjadinya berbagai macam keberagaman, seperti banyaknya sumber daya alam, kaya akan flora dan fauna, bahan tambang, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, posisi silang Indonesia, yang terletak di antara dua samudra dan juga dua benua. Posisi silang Indonesia ini mengakibatkan Indonesia menjadi tempat persimpangan lalu lintas perdagangan dunia, yang mana mengakibatkan dengan mudahnya budaya asing masuk ke Indonesia. Yang keempat, ada kekayaan dan daerah tropis. Yang kelima, kualitas hidup yang tidak seimbang. Dan yang keenam, perbedaan kekayaan dan juga etnis. Lalu yang selanjutnya, etnis sebagai identitas sosial budaya. Mengapa etnis disebut sebagai identitas suatu budaya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan etnis. Etnis atau yang dikenal sebagai suku merupakan suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan yang berlainan berdasarkan unsur kebudayaan yang mengakar kuat, terlebih dengan bahasa yang merupakan salah satu aspek terpenting dari suatu budaya. Nah, untuk itu ada beberapa contoh etnis yang menceritakan sebagai identitas sosial budaya itu. Yang pertama, ada konsep budaya Cina. Budaya Cina berkaitan erat dengan pandangan hidup orang Cina yang mengutamakan nilai kemakmuran, kelimpahan harta, kedamaian dan ketentraman, kesehatan, dan juga panjang umur. Lalu yang kedua, ada konsep budaya Jawa. Yang pertama, untuk religi, budaya Jawa ini menganut adanya religius animisme, dinamisme, sinkretisme, dan agama Jawa. Selanjutnya ada tradisi selamatan, tata krama, petung, makanan, falsafah hidup, dan produk budaya yang ada seperti keris, rumah atau wisma, wayang, pakaian, dan juga peralatan. Lalu yang ketiga adalah konsep budaya Bali. Konsep budaya Bali ini ada 4. Yang pertama ada dharma, artinya kebenaran atau kebajikan atau kewajiban dan hukum. Lalu yang kedua ada trihita karana yang merupakan konsep keselarasan hubungan yang mendatangkan kebahagiaan. Yang ketiga ada ruha bineka yang merupakan konsep dualistis yang mengekspresikan dua kategori yang berlawanan dalam hidup, positif dan negatif atau baik dan buruk. Lalu yang keempat ada karma pala, yaitu satu dari 5 sistem kepercayaan agama Hindu, yaitu Tuhan, roh, reinkarnasi, leluhur, dan perilaku. Nah, jadi tadi merupakan sedikit pemaparan mengenai karakteristik Indonesia sebagai masyarakat yang multikultur yang dapat saya sampaikan. Saya Aulia Nirmala Agustina, pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.